Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, A Study in Scarlet, Penelusuran Benang Merah, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bagian 1. Salinan catatan harian Dr. John H. Watson, Pensiunan Departemen Medis Angkatan Darat. Bab 2. Ilmu Deduksi. Aku dan Sherlock Holmes bertemu keesokan harinya sesuai perjanjian. Bersama-sama kami pergi ke Baker Street nomor 221B dan memeriksa apartemen yang dibicarakannya kemarin. Apartemen itu terdiri atas 2 kamar tidur yang nyaman dan sebuah ruang duduk yang lapang dengan perabotan lengkap serta ventilasi yang baik. Penerangannya juga bagus, karena cahaya masuk dengan bebas dari 2 jendela yang besar di sana. Apartemen tersebut begitu menarik dalam segala hal. Harganya juga cukup murah bila ditanggung kami berdua, sehingga saat itu juga kami memutuskan menyewanya. Uang sewa diserahkan kepada pemilik apartemen, surat-surat ditandatangani, dan resmilah apartemen itu menjadi tempat tinggal kami. Malam itu juga, aku memindahkan barang-barangku dari hotel, dan keesokan paginya, Sherlock Holmes mengikuti langkahku dengan membawa beberapa kotak dan koper. Selama 1-2 hari kami sibuk membongkar serta menata barang-barang kami. Setelah itu, barulah kami menyesuaikan diri dengan lingkungan baru kami. Holmes ternyata bukan orang yang sulit diajak hidup bersama. Ia tak pernah membuat keributan dan hidupnya cukup teratur. Sebelum pukul 10 ia sudah tidur, dan seringkali sudah sarapan serta pergi keluar pada saat aku bangun. Holmes menghabiskan sepanjang hari di laboratorium kimia, dan terkadang di kamar bedah. Sesekali ia berjalan-jalan lama, kelihatannya ke kawasan terkumuh kota. Tak ada apapun yang bisa mengalahkan energinya pada saat semangat kerja menguasainya. Tapi di lain waktu, ia hanya berbaring di sofa ruang duduk, nyaris tanpa mengatakan apa-apa, sama sekali tak bergerak dari pagi hingga malam. Pandangannya kosong seperti orang yang kecanduan narkoba. Tapi aku tahu itu tak mungkin, sebab hidupnya selama ini sama sekali tak menunjukkan gejala ke arah itu. Beberapa minggu berlalu, aku makin penasaran, apa sebenarnya tujuan hidup Sherlock Holmes? Pertanyaan ini terus mengusikku. Holmes memiliki kepribadian serta penampilan yang pasti akan menarik minat siapapun. Ia bertubuh jangkung, tingginya lebih dari 180 cm, dan begitu kurus hingga tampak lebih jangkung. Matanya tajam menusuk, kecuali ketika sedang melamun, dan hidungnya yang runcing itu bagai paruh Raja Wali membuat seluruh ekspresinya terkesan waspada dan mantap. Dagunya kokoh dan berbentuk segi 4, menandakan ia orang yang bertekad kuat. Tangannya seringkali ternoda tinta serta bahan kimia, namun sentuhannya begitu halus, sebagaimana kusaksikan saat ia memainkan biolanya. Pembaca mungkin menganggapku orang yang usil luar biasa kalau kuakui betapa Sherlock Holmes telah merangsang rasa ingin tahuku dan betapa inginnya aku memecahkan misteri yang menyelubungi dirinya. Namun sebelum memberikan penilaian, Anda harus ingat bahwa saat itu aku sedang menganggur dan tak ada hal lain yang menarik perhatianku. Kondisi kesehatanku membuatku tak bisa keluar rumah, kecuali ketika cuaca sangat cerah. Padahal aku tidak memiliki teman yang bisa mengunjungiku dan mematahkan rutinitas kehidupanku. Dalam situasi seperti ini, dengan penuh semangat, aku menyambut misteri kecil yang ada di hadapanku dan berusaha mengungkapkannya. Holmes bukan mahasiswa kedokteran. Ini diakuinya sendiri ketika kutanyai. Ia juga tidak terlihat memburu bacaan apapun yang memungkinkannya mendapat gelar di bidang sains atau bidang lainnya. Sekalipun begitu, ada hal-hal tertentu yang dengan tekun dipelajarinya. Dan dalam batasan-batasan eksentrik pengetahuannya yang luar biasa banyak dan pengamatannya begitu rinci sehingga aku tertegun. Jelas tidak ada orang yang mau bekerja begitu keras atau memperoleh informasi setepat itu tanpa tujuan yang nyata. Orang yang membaca untuk iseng pasti hanya memperoleh pengetahuan sekedarnya.
Berbeda dengan Holmes yang mau membebani benaknya sampai ke hal-hal kecil. Anehnya, pengetahuan Holmes yang begitu luar biasa diimbangi dengan ketidaktahuan yang sama luar biasanya di bidang lain. Holmes sama sekali tidak tahu apa-apa tentang karya-karya sastra kontemporer, filosofi, dan politik. Saat aku mengutip pendapat Thomas Carlyle, dengan naif Holmes bertanya, siapakah orang itu dan kejahatan apa yang dilakukannya? Keherananku mencapai puncak sewaktu tanpa sengaja ku ketahui bahwa Sherlock Holmes tidak mengetahui teori Kopernikus dan komposisi tata surya. Bahwa ada manusia beradab di abad ke-19 ini yang tidak menyadari bahwa bumi mengitari matahari. Bagiku merupakan fakta yang begitu luar biasa hingga aku hampir-hampir tidak mempercayainya. "Kau kaget ya?" kata Holmes, tersenyum melihat ekspresiku. "Sekarang aku sudah tahu teori-teori itu, tapi aku harus berusaha sebaik-baiknya untuk melupakannya." Melupakannya? Begini, jelasnya. Otak manusia pada awalnya sama seperti loteng kecil yang kosong, dan kau harus mengisinya dengan perabot yang sesuai dengan pilihanmu. Orang bodoh mengambil semua informasi yang ditemuinya, sehingga pengetahuan yang mungkin berguna baginya terjepit di tengah-tengah atau tercampur dengan hal-hal yang lain. Orang bijak sebaliknya, dengan hati-hati ia memilih apa yang dimasukkan ke loteng otaknya. Ia tidak akan memasukkan apapun selain peralatan yang akan membantunya dalam melakukan pekerjaannya, sebab peralatan ini saja sudah sangat banyak. Semuanya diatur rapi dalam loteng otaknya, sehingga ketika diperlukan, ia dapat dengan mudah menemukannya. Keliru kalau kau pikir loteng otak kita memiliki dinding-dinding yang bisa membesar. Untuk setiap pengetahuan yang kau masukkan, ada sesuatu yang sudah kau ketahui yang terpaksa terlupakan. Oleh karena itu, penting sekali untuk tidak membiarkan fakta yang tidak berguna menyingkirkan fakta yang berguna. "Tapi tata surya," protesku. "Apa gunanya bagiku?" sela Holmes tak sabar. "Kalaupun bumi bergerak mengitari bulan, itu tidak akan mempengaruhi pekerjaanku." Aku hampir saja menanyakan apa pekerjaannya, tapi sesuatu dalam sikapnya menunjukkan bahwa itu bukan saat yang tepat. Aku hanya bisa mengingat-ingat percakapan singkat kami dan berusaha menarik kesimpulan dari percakapan tersebut. Holmes mengatakan ia tak mau menyimpan pengetahuan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, semua pengetahuan yang dimilikinya sekarang pastilah berguna baginya. Aku mencoba membuat daftar hal-hal yang diketahui Holmes, dan tak bisa menahan senyum ketika melihat hasilnya. Dalam catatanku tertulis, Sherlock Holmes, kelebihan dan kekurangannya. 1. Pengetahuan tentang sastra, 0. 2. Filsafat, 0. 3. Astronomi, 0. 4. Politik, rendah. 5. Botani, bervariasi. Sangat memahami belladonna, opium, dan racun-racun secara umum. Tidak tahu apa-apa tentang praktik berkebun. 6. Geologi. Praktis, tapi terbatas. Mampu membedakan tanah dengan sekali pandang. Sesudah berjalan-jalan, dia pernah menunjukkan noda-noda cipratan tanah pada celana panjangnya. Dari warna dan konsistensinya, dia tahu dari daerah mana di London tanah itu berasal. 7. Kimia, menonjol. 8. Anatomi, akurat tapi kurang sistematis. 9. Berita-berita sensasional, sangat banyak. Dia tampaknya tahu secara rinci semua tindakan kejahatan yang terjadi pada abad ini. 10. Bermain biola dengan baik. 11. Sangat pandai dalam bela diri satu tongkat, tinju, dan pedang. 12. Memiliki pengetahuan praktis tentang hukum Inggris. Setelah catatanku sampai sejauh itu, kubuang keperapian dengan putus asa. Kalau saja aku bisa mengetahui apa tujuan Holmes mempelajari semua ini, bidang apa yang memerlukan kemahiran-kemahiran ini? Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku menyerah. Oh ya, tadi aku sudah mengatakan bahwa Holmes pandai bermain biola, tapi aku belum menjelaskan seperti kelebihan-kelebihannya yang lain. Urusan bermain biola ini juga menunjukkan keeksentrikan Holmes, bahwa ia bisa memainkan lagu-lagu yang sulit dan indah. Aku tak meragukannya.
Karena memenuhi permintaanku, ia pernah memainkan Lieder, karya Mendelssohn, dan karya-karya komponis besar lainnya. Namun di waktu-waktu selebihnya, Holmes kebanyakan menggesek biolanya secara sembarangan. Terkadang nadanya melankolis, sesekali ceria dan penuh semangat. Jelas bahwa nada-nada tersebut merefleksikan suasana hatinya, tapi entah musik tersebut membantu pemikirannya, atau ia bermain sekedar iseng. Aku tak dapat memastikannya. Aku mungkin akan memprotes permainan solo yang mengesalkan itu, seandainya ia tidak mengkompensasikannya dengan serangkaian musik kesukaanku sebagai penutup.